teruntuk baginda Rasulullah SAW. Pada sesi ini kita akan materi dari Bapak Haris. Pemateri kita adalah Bapak Haris Sutanto, SSINN, dan saya selaku moderator adalah Pak Arvin Ubaid, SS SPD. Dalam acara ini tujuan kita adalah yang pertama pembukaan, kedua adalah penyampaian materi, ketiga adalah tanya jawab, kemudian pelatihan dan tugas, dan akhir adalah penutup. Marilah kita masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Haris. Kepada Bapak Haris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semuanya. Mohon maaf saya turun saja. Turun gunung. Bapak Ibu sekalian, terlalu tinggi judulnya narasumber. Saya hanya ingin berbagi saja niat saya. Jadi kalau misalkan ada hal yang kurang pas ataupun kurang jelas, nanti boleh langsung ditanyakan. Tidak harus nanti nunggu sampai sesi tanya jawab. Judulnya ini adalah kita pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya Bapak Ibu ini sudah melaksanakan semuanya. Hanya mungkin poin-poin tertentu yang sudah dilaksanakan tapi belum tahu namanya. Alhamdulillah, bersyukur Allah SWT pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di aula ini untuk belajar bersama, berbagi bersama, berbagi praktek baik untuk kemajuan sekolah tercinta SMA Negeri Bulu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, pembelajaran kita hari ini, berbagi hari ini merupakan bentuk miniatur kita ketika kita melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita, khususnya kelas 10. Kalau menurut aturannya kelas 10 itu adalah merdeka berubah, yang kelas 11 dan kelas 12 adalah kurikulum 13. Tapi kita buat desain sendiri namanya mandiri belajar. Kalau sekolah mandiri belajar itu ya kurikulum 13, tapi suasananya dibangun seperti kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya ingin berbagi saja atau sharing saja. Menurut Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Yang dekat ini adalah Pak Sigit aja. Enggak Pak Sigit. Terima kasih Pak Haris. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pemberian materi yang berbeda-beda cara penyampaiannya. Menurut saya itu. Terima kasih, aplaus untuk Pak Sigit. Lanjut. Setelah coba sekarang saya mungkin yang jalan. Ini terima kasih, ini panitia sudah menata berdasarkan pemaparan. Caranya yang paling dekat saya memilih Bu Wini saja. Terima kasih Pak Haris. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengacu pada minat dan bakat siswa. Plusnya terima kasih Bu Wini.
semuanya adalah benar. Jadi kalau Bapak Ibu kita membaca klausulnya, menurut Tomlinson, diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi kalau gambar itu adalah saya laksanakan ketika kita membuat aksi nyata pembelajaran. Berikutnya juga pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi pada intinya ketika kita pembelajaran nanti, apa yang kita laksanakan, tujuan pembelajarannya, agendanya, kegiatannya itu semata-mata berorientasi pada kebutuhan murid. Ini awal-awalnya kita seperti itu. Nah, keputusan apa saja yang harus kita siapkan? Ini yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bagi guru dan murid. Jadi awal kita masuk kelas, tujuan pembelajaran kita komunikasikan dengan murid. Kalau murid langsung paham, alhamdulillah. Kalau belum, ya kita yang menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali itu, pada saat itu kepada murid. Sampaikan secara bahasa sederhana saja, karena sesuatu kita masih kemampuannya rendah, jangan pakai bahasa langit terlalu tinggi, pakai bahasa bumi saja. Dua, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Berarti tugas kita nanti menganalisis kebutuhan murid itu apa saja ketika kegiatan pembelajaran. Kita tidak bisa berbiak-biak murid itu kita samakan. Sementara ini saya dulu juga konsepnya, jadi sesuatu bisa klasifikasikan murid yang pintar, sedang dan kurang pintar. Itu dulu. Ternyata ada poin-poin lagi yang harus kita pahami. Kebutuhan murid bukan hanya itu saja. Yang ketiga, menciptakan ruang belajar yang mengundang murid untuk belajar. Artinya ruangan kelas itu dibuat yang menyenangkan. Kalau katanya bumi itu apa? Well-being. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya manajemen kelas yang efektif. Jadi kita gunakan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu jangan teacher oriented tapi student oriented. Jadi kita ajak murid untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berarti dan seterusnya. Terus penilaian yang berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan analisis atau memetakan kebutuhan murid. Secara umum ada tiga aspek kesiapan belajar murid, kebutuhan murid. Yang pertama adalah bagaimana kesiapannya, bagaimana minatnya. Yang ketiga adalah bagaimana profil belajar murid. Ini yang harus kita petakan. Kita pilih salah satu atau tiga-tiganya boleh. Salah satu boleh, tiga-tiganya itu lebih bagus. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi bagaimana cara kita memetakan berdasarkan tiga kategori itu. Dan nanti di akhir ini kita belajar bersama mendesain, memetakan berdasarkan problem yang sudah digabung sama panitia. Ini yang pertama adalah kesiapan belajar. Apa kesiapan belajar? Adalah kemampuan atau kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi siswa itu ketika masuk tidak kenal yang namanya momentum, misalkan kalau bahasa fisika, kita kenalkan apa itu momentum. Jadi sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid, yang membawa murid dari zona nyaman mereka, dari yang tidak tahu, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap menguasai
menguasai materi baru. Berarti tugas kita sebagai guru membimbing, menuntut, mengarahkan mereka dari zona nyaman mereka yang kurang paham tadi, bahkan nanti menjadi paling tidak sedikit lebih, akhirnya bisa memahami. Itu adalah kesiapan belajar. Biasanya kesiapan belajar itu dilaksanakan di awal pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran itu harus disampaikan secara jelas dan komunikatif kepada murid. Kalau ada pertanyaan boleh langsung apa-apa. Nah, ini contohnya ketika kita memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar. Ini saya kasih contoh adalah guru matematika, Bu Lili misalkan, guru matematika. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ilmu bangun data. Setelah dipetakan, ternyata ada 3 kelompok. Bapak Ibu boleh. Setelah dipetakan, ternyata ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah murid yang sudah memahami konsep keliling dan bisa melakukan penghitungan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada murid yang sudah memahami bangun keliling, tetapi belum bisa menghitung secara benar. Kelompok yang ketiga adalah memang murid yang belum paham bangun keliling dan belum juga paham tentang cara menghitungnya. Maka diferensiasinya di situ, berbedanya di situ. Kebetulan ruangan ini ada kelompok mampu. Kalau siswa bentuk kelompok ada 3, silakan dibentuk kelompok 3 tadi. Jadi kelompok yang memahami, merangkak, gitu ya. Tapi muridnya kadang-kadang ngantuk ya biar, ya. Kurang ya. Nah, bagi murid yang sudah bisa, caranya kita kasih soal-soal tantangan. Soal-soal tantangan yang mereka berdiskusi secara mandiri dan saling memeriksa secara mandiri, karena ini kelompok siswa yang sudah paham. Kelompok yang kedua, murid diberikan bantuan benda secara konkret. Kalau keliling ya contohnya dikasih benda konkret, misalkan lidi, terus apa, sedotan. Jadi readiness itu betul-betul harus ready kalau di kelas saya. Jadi readiness itu saya memberikan survei angket, biasanya saya pakai Google Form, di mana nanti saya bisa menyimpulkan, saya buat grafik delapan. Satu kelas itu ada berapa persen anak-anak yang ingin fokus di speaking, listening, reading, dan writing. Jadi bahasa Inggris itu kan kemampuannya harus 4. Nah dari situ nanti saya bisa memetakan kelas tersebut. Nah dari situ nanti bagaimana menentukan berbagai macam resource yang berbeda-beda yang Pak Haris tanyakan. Saya sangat memanfaatkan teknologi. Jadi anak-anak yang listening, saya memilih podcast. Saya sudah punya podcast Pak, jadi anak-anak bisa mengakses di sana. Anak-anak juga bisa mengakses Telegram saya, Instagram saya. Kita punya diskusi di grup Telegram. Dari situ resource itu sangat luas. Jadi saya memperlakukan guru sebagai resource leaders. Jadi bagaimana menjembatani yang dibutuhkan anak-anak dengan berbagai kebutuhan mereka. Nah, apakah itu sangat susah? Ketika kita menyadari keberagaman anak-anak, saya mendatangi dunia mereka.
Tangan Bumi. Terima kasih Bumi. Pertanyaannya sedikit jawabannya diperpanjang, luar biasa. Jadi simpulannya bisa sebenarnya kita menggunakan teknologi. Nggak usah bertanya-tanya dulu ya. Sekarang zamannya IT, silakan. Nanti saya punya video juga dulu ya. Nah, dari hasil tadi, ini jadi contohnya biologi, saya ke bahasa Inggris, agak berbeda banggalnya, tapi kontennya juga hampir sama. Tapi caranya akan berbeda. Merdekanya di situ, tidak ada yang pakem harus begini deh. Kreativitas dan inovatif Bapak Ibu guru sangat diperlukan. Jadi Pak Rizal tadi akhirnya mengumpulkan semuanya, memilih untuk cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Jadi nanti murid boleh menunjukkan pemahaman dengan gambar, boleh. Rekaman wawancara boleh, ataupun role play. Ini namanya diferensiasi produk, karena hasil yang ditampilkan berbeda. Selanjutnya, nah, kalau Bu Umi tadi menyampaikan untuk mendapatkan informasi awal dengan cara angket, ada beberapa cara yang boleh Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid. Yang pertama, bisa mengamati, harapannya membentuk pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Nah, kalau kita ringkas, kita buat namanya diagram Freire. Jadi membedakan antara pembelajaran lama dengan yang diferensiasi. Jadi intinya kalau diferensiasi itu kita pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Berikutnya cirinya kita petakan, jadi berdasarkan kesiapannya, berdasarkan minatnya, berdasarkan profil belajarnya. Itu. Contoh yang bukan pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang sama untuk semua murid tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid. Nah, setelah langsung contoh bilangan oksidasi, saya dulu ya. Unsur-unsur pada senyawa berikut ini 2, 1. Yang kita belajar, kita juga masih belajar merubah mindset saya, tidak langsung seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat? Ada pertanyaan dulu saya ketika Loka Karya itu ada yang bertanya kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah berapa itu. Bagaimana kalau semua guru menggunakan diferensiasi? Padahal jam kita dari pagi sampai sore. Apakah tidak jenuh siswa dengan belajar seperti itu? Nah, minta tolong jawabannya saya. Para guru itu tunjuknya tidak apa-apa. Nah, ini sing cedek ini Mbak Fardia. Mari loro juga pertanyaan. Bagaimana kalau semua guru menggunakan pembelajaran diferensiasi di awal sampai akhir? Apakah tidak ada kejenuhan dan kebosanan siswa? Tapi belum dari itu. Silakan Mbak. Menurut Merdeka ini jawabannya. Kalau semua guru menggunakan pembelajaran diferensiasi, kan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan si anak itu sendiri dan sudah dikelompokkan berdasarkan yang sudah belum Aku bisa menyelesaikan. butuhku mun mangan. Kebutuhan baik. Kebutuhan biologis. Tidak kena prostat. Tapi Pak Buah nggak pernah makan di sekolah. Karena dari situ. Berarti ada jenuhnya ya. Senang terus ya, mudah-mudahan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah alternatif pembelajaran ya. Tidak dipaksakan. Kalau belum kenal materinya, dibuat diferensiasi. Kalau bisa jalan alhamdulillah. Kalau belum ya kita kenalkan. Namanya apa aja belajar.
Karena implementasi di lapangan berbeda dengan ngomong seperti ini, ya. Karena anak-anak itu banyak perbedaannya. Nah, yang terakhir, mari kita sama-sama berlatih memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapannya, minat dan profil belajarnya. Sekaligus kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi bisa kita diskusi sambil Bapak Ibu menyelesaikan tugas itu. Kalau Bapak Ibu membutuhkan filenya, nanti bisa saya kirim yang ininya atau ditulis aja ya. Berkaitan dengan memetakan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Ini kami dari Mapel PJOK Kampus. Ya. Kita 2 tahun mengalami pandemi pembelajaran daring. Sementara kita dalam pembelajaran daring ini memang sedikit kesulitan berkaitan dengan praktek harus untuk mengetahui seberapa perkembangan anak didik untuk mempraktekkan KDKD yang sudah dicanangkan di semester itu. Nah, yang saya tanyakan Pak Aris berkaitan dengan digitalisasi, pembelajaran itu kan berkelanjutan sebenarnya, tinggal sekolah dasar, kemudian SLPP, masuk ke SLPA, ke SMA, ke SMK. Nah, untuk istilahnya kita ingin mengetahui daya minat atau kebutuhan anak didik berkaitan dengan digitalisasi ini, kita yang jelas selama pandemi akan mengalami kesulitan, ya, karena data yang diperoleh baik dari tingkat sekolah dasar ke SMP, SMP ke SMA, yang jelas pengukuran validitasnya itu dapat bisa dikatakan diragukan, ya. Kecuali kalau kita kalau kita offline, secara otomatis tingkat validitas untuk pengukuran keterampilannya itu anggap aja masuk zona 80-90%. Sementara kita 2 tahun pandemi. Nah, ini tuh untuk berkaitan dengan hal ini yang saya tanyakan, ini bagaimana cara kita itu untuk mengembali minat sesuai dengan kemampuan anak didik di lapangan. Sementara di Merdeka Belajar ini jam kita hanya 2 jam dalam itu ya, 2 jam, hanya 2 jam seminggu ya, dalam seminggunya. Sementara siswa kita dalam satu rombel itu kan 36 kalau tidak salah. Kalau hanya 1 guru, bagaimana kita bisa efisiensi dan efektivitas dalam waktu yang sangat cepat itu. Terima kasih banyak. Tangan untuk Bapak Anam, luar biasa perhatiannya. Bapak pandemi bagaimana dengan pembelajaran penggunaannya dengan diferensiasi. Pandemi 2 tahun yang lalu memang mengubah karakter mindset anak-anak, tetapi semangat Merdeka Belajar harus kita jaga. Bagaimana caranya? Karena data tidak ada. Ada beberapa cara. Pirang kelas ini bisa bertanya dengan guru yang sebelumnya. kelas 1. Kalau yang kelas 12 bagaimana? Ya kelas bawahnya kelas. Pak pandemi tidak ada datanya. Oke. Bisa menggunakan belajar. Misalnya kelas 1 kan. Apa di sini sudah bersalaman? Itu luar biasa. Bangun itu sulit. Saya sangat terharu kemarin kan kelas 12 itu. Assalamualaikum Pak Haris, saya mau izin mau memasukkan Pak Haris dalam grup kelas. Loh, dari kelompok ini tolong izin. Itu kan masuk karakter yang luar biasa yang perlu kita apresiasi pada anak-anak. Itu yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka dan yang lain saja sama. Jadi gitu Pak Jarwo ya, ini adalah salah satu alternatif model pembelajaran yang tujuannya adalah menemukan minat bakat dari murid-murid. Jadi di kelas murid itu biar tidak seperti penjara dalam rumah, jadi senang ada komunikasi. Tuh, monggo Pak Hari, monggo.
Dadi awal dhewe nglakoni mek jenenge urung ketemu. Jadi diferensiasi itu sudah. Ya memang maunya kurikulum merdeka tidak dipaksakan bahwa 36 anak dalam satu kelas itu bisa satu mata pelajaran itu tuntas semua, tidak. Makanya di IKM hari ini tidak ada KKM ya Pak Rizal. Jadi tidak ada nilai minimal, tidak ada. Sudah ini tergantung bagaimana kemampuan anak. Kalimatnya Pak Irfan itu kemarin kalau kita maknai, tidak sekitar kimia, urus kimia gitu. Kan kadang-kadang kita enggak kemarin ketika dia tidak bisa kimia, fisikanya pintar, dia les kimia, kita les fisika. Nah inilah sebenarnya sedikit pencerahan untuk saya dan membernya kepada kita semua bahwa ini sudah 14 abad yang lalu ya, Rasul memproklamirkan, insya Allah hafal semua hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu menurut Al-Ghazali sesuai dengan potensi baris. Sehingga tugas kita jadi khalifah di muka bumi terlaksana. Bukan semua jadi pemimpin, enggak, sesuai dengan passionnya masing-masing. Makanya wajib ditugasi hari ini untuk memetakan passion itu. Berikutnya bulan Juli sampai pertengahan Agustus, tugasnya wajib adalah bagaimana membimbing wali murid, bukan muridnya, karena yang ruwet wali muridnya. Ya, jadi monggo, ini tidak ada sesuatu yang aneh, hal yang sudah biasa kita lakukan. Ya, kalaupun ya, guyonannya kita biar ngelakuin ngono, lek biar kita pone sing kuat, sehingga muridnya jadi jenderal. Saat ini tokoh enggak, arah Islam penuh. Nah, ini yang mungkin dengan kondisi pandemi kemarin, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan murid-murid wis ora disopo, ya. Kan ya, kemarin itu anak-anak yang keluar kemarin kan kayak gak kenal dengan guru nih. Insya Allah, itu gak kenal ya. Karena dalam ketemu lah ini generasi yang ini kita ingin tobat. Hari kita ngakai guru itu udah diahlak. Dengan Merdeka Belajar ini combine ya, antara daring dan luring, sehingga kita semua ya tidak bisa lari dari gadget itu. Kadang-kadang menurut saya kita sendiri terus gak direken be anaknya, be putune, krono anaknya dan putune asik be gadget. Itulah kira-kira yang saya alami. Nah, ini cara pemerintah untuk mengcombine bagaimana generasi ke depan yo gadget yo, tapi akhlaknya yo, sehingga nanti harapannya lulus itu ada dua syarat, satu ono ambane, yang kedua bener. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Bapak Hari. Terima kasih. Ada yang sudah menyelesaikan? Kelompok apa? Ya. Baik, Pak Haris, dari apa yang dituturkan Pak Haris, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Haji Wali tadi, bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mulai dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya sudah ada di dalamnya. Cuman ketepatan kita nggak tahu namanya itu apa, itu jelas sudah. Nah, kalau dari materi ekonomi, pertama siswa atau guru mau memberikan materi seperti IPS dengan sub mata pelajaran ekonomi, secara nggak langsung siswa itu harus mengetahui tujuan dari materi itu diberikan itu apa, dan kita harus tahu
karakter tujuan pembelajaran itu harus memenuhi syarat-syarat ABCD, Pak. Kelas piro? ABCD itu audiens itu siswa, SMP. B itu behavior. Behavior itu apa yang mau kita kehendaki perubahan dari siswa itu. Nah, ini yang kita harus mengacu kepada kemauan siswa, kemampuan siswa, dan kreativitas siswa. Kalau siswa itu senangnya dengan visual, kalau siswa itu senang Loro pikir. ada 3 tadi, visual, Pikir no anake. estetik dan teori, auditori. Silakan sudah dalam penggalian materi itu silakan sesuai dengan bakatnya anak itu, kesenangan anak. Sama kok ngerti. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar semangat. Salam semangat. Bersatu kita dan muka demi cita akan masa bersama. Merdeka. Salam SMA. Maju bersama. Hebat semua. Terima kasih. Kalau bergerak sekarang sudah sah menjadi guru penggerak semangat. Jadi materi ini sangat kompatibel dan relevan apabila dijelaskan oleh Pak Haris. Dan saya tadi melihatnya sangat antusias dari Bapak Ibu, dan Pak Haris juga bisa menghadirkan obrolan ilmiah yang sangat seru. Saking serunya sampai lupa punya moderator sehingga diskusi diri sendiri. Oke, ini pesannya panitia, karena nggak ada modulen, saya merangkap sebagai modulen. Pembelajaran berdiferensiasi adalah ruhnya Merdeka Belajar, karena Merdeka Belajar itu harus bisa mensejahterakan siswa. Salah satunya ketika ada siswa yang berbeda-beda, itu harus bisa mengajar yang berbeda-beda. Sama dengan dokter ya, kalau dokter itu dengan penyakit yang sama, dokter itu punya obat masalah, pil, sirup, bahkan suntik. Jadi kayak gitu, kita harus bisa memilih dokter. Secara arti, diferensiasi adalah pembelajaran dengan yang fasilitasi minat belajar siswa. Cakupan diferensiasi adalah proses dan produk. Tapi sebelum melakukan diferensiasi, guru harus mengecek kesiapan belajar siswa dan pemetaan preferensi gaya belajar siswa. Oke, demikian materi dari pembelajaran berorganisasi. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, semoga berkenan. Ini ada pantun Bapak Ibu. Pagi-pagi bikin sambal tomat. Sambal tomat diberi terasi. Bapak Ibu guru semangat yang terhormat, ayo semangat dorong siswa berprestasi.